Anda kembali bersama kami di Good Morning. Seorang nelayan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat terombang-ambing di laut setelah perahu yang digunakan untuk mencari ikan terbalik di empas gelombang. Evakuasi berlangsung dramatis di tengah hujan deras dan juga gelombang tinggi. Sementara itu di Ternate, Maluku Utara, sebuah feri tampak miring saat muatan kendaraan mencapai 90%. Akibatnya sejumlah penumpang dan pemilik kendaraan panik ketika menurunkan kendaraan dari dalam kapal. Video amatir warga merekam seorang nelayan sedang terombang-ambing di perairan Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada Kamis sore. Nelayan bernama Hama, warga desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana terjebak di tengah laut setelah perahu yang digunakan untuk mencari ikan terbalik akibat hempasan gelombang tinggi. Warga kesulitan melakukan evakuasi lantaran terhambat gelombang tinggi disertai hujan deras. Setelah hampir 1 jam bertahan di atas perahu yang rusak serta terbalik, Hama berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke kediamannya. Jam 5 pagi. Iya. Sekitar jam berapa kejadian tadi? Jam 4 Sore. ya, jam 4 sore. Didorong ombak baru langsung tenggelam kapal. Sejumlah sepeda motor, mobil pribadi hingga truk diturunkan dari KMP Tuna rute Ternate Sofifi pada Kamis pagi. Sejumlah penumpang juga ikut turun dan panik lantaran feri yang ditumpangi miring. Feri ini tiba-tiba miring sekitar 20 derajat saat sedang melakukan aktivitas pemuatan yang sudah mencapai 90%. Diturunkan, ternyata juga masih miring. Kemudian dicek kondisinya, ternyata pisang-pisang nyangkut pada fender, sehingga Adapun penumpang dan muatan kendaraan KMP Tuna dialihkan ke kapal KMP Gorango untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ada pula musibah lain, seorang pekerja yang tengah membangun tanggul penahan tanah tepatnya di Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, tewas setelah tertimbun longsoran tanah. Sementara itu banjir melanda Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada Kamis. Tak hanya merendam permukiman warga, banjir juga melumpuhkan akses jalan nasional Trans Sulawesi. Banjir melanda Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan di Desa Deking dan Kelurahan Malunda Kamis sore. Selain merendam permukiman warga, banjir juga melumpuhkan akses jalan nasional Trans Sulawesi. Sejumlah kendaraan dari kedua arah kesulitan melintas karena derasnya arus banjir menggenangi permukaan jalan. Petugas bersama warga mengevakuasi kendaraan yang terendam banjir. Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Majene, Sirajudin mengatakan kondisi banjir diperparah karena meluapnya Sungai Deking. Ia mengimbau seluruh warga untuk tetap waspada. Seorang pekerja yang tengah membangun tanggul penahan tanah di Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung tewas tertimbun longsoran tanah Senin sore. Sementara itu, satu lainnya mengalami luka dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Selain itu, longsor dengan ketinggian sekitar 10 meter itu juga mengancam 2 rumah warga. Satu rumah nyaris tergerus longsor, sedangkan satu rumah lainnya dipasangi tanggul bambu dan karung berisi tanah untuk menahan pergeseran tanah. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul yang longsor karena khawatir adanya longsor susulan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Informasi berikutnya, truk pengangkut semen Kamis pagi menabrak rumah serta sejumlah mobil dan sepeda motor di Bogor. Akibat kejadian ini, seorang sopir angkot sempat tertimbun semen. Sementara itu ada sebuah kapal tongkang bermuatan 195 kontainer di perairan Karimun, Kepulauan Riau yang tenggelam pada Kamis pagi. 10 ABK kapal berhasil diselamatkan, namun puluhan kontainer jatuh ke laut. Seorang supir angkot tertimbun reruntuhan semen setelah mobil yang ia kendarai tertabrak truk di Jalan Raden Abdullah Fattah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Sang sopir akhirnya berhasil dievakuasi dengan bantuan warga sekitar. Sebelumnya, sebuah truk pengangkut semen yang tak dapat melaju di jalan menanjak mundur dan menabrak rumah warga di tepi jalan. Truk juga menabrak angkot yang berada di belakangnya, termasuk mobil pribadi dan motor. Semen yang diangkut truk kemudian tercecer di jalanan.
Penyebabnya ini adalah mobil ini mundur karena tidak kuat di tanjakan lalu mundur. Akhirnya mobil angkot menghindar, terus mobil yang itu juga mau belok, yang mobil pribadi, ternyata dihantam juga. Sang sopir truk sudah diamankan ke Mapolsek Ciampea. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Di Jalan Seram, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Kamis siang, sebuah truk juga menabrak pagar rumah warga. Saksi mata menduga rem truk blong saat melintas di jalan menurun. Jadi pas dari tengah itu saya kencang, naik kereta juga saya klakson terus orang, biar jangan ada yang lewat. Saya palangi juga mereka. Itu aja bang, saya tahu bang. Mobil itu meluncur dari atas ke bawah ya bang? Iya, mulai dari seram atas ke bawah dia. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Kasus ini kini ditangani oleh Satlantas Polres Pematang Siantar. Tongkang Marco Polo 188 tenggelam di perairan Karimun, Kepulauan Riau akibat diterjang gelombang tinggi dan angin kencang pada Kamis pagi. Tongkang bermuatan 195 kontainer ini diketahui berlayar dari Perawang Siak Riau dengan tujuan negara tetangga Singapura. 10 ABK kapal termasuk nahkoda berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan dari TNI AL dan Polisi Air Polres Karimun. Pada Kamis malam, petugas TNI AL dari Lanal Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau selesai mengevakuasi 13 kontainer yang kembali terjatuh dari kapal Tongkang Marco Polo 188. Total ada 38 kontainer yang sudah dievakuasi, di mana 25 kontainer telah dievakuasi pada siang hari untuk dibawa ke Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Tongkang kemiringan sudah 60 derajat, pukul 17.45 ada 13 kontainer yang jatuh lagi dan itu sudah diikat jadi satu, kemudian diikat ke Tongkang. Hal itu adalah langkah awal untuk menyelamatkan agar kontainer tersebut tidak berserakan. Hingga Jumat dini hari kondisi kapal Tongkang masih miring, belum berhasil ditegakkan seperti posisi semula. Tim Liputan CNN Indonesia.